penemuan di tahun tersebut ternyata ditemukan para habaib Ba'alawi muasal Yaman genetiknya adalah keturunan Yahudi Khazar Trah Kaukasus yang suka banyak bikin kasus di negeri ini ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'ma wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Sohibul Bait Kiai Gus Abbas Buntet, dan juga kakanda kami Kiai Madin Usman Al-Bantani, guru kami Syekh Ahmad bin Hasan dari Megu, dan ini juga banyak ada Tengku Kori, sahabat kami dari Aceh jauh-jauh ke mari, dan juga ada Kang Mas Panji, keluarga Jogja lumayan banyak nih, ada Kang Mas Panji dan Dipyo dari keluarga Alap-Alap Mataram juga yang hadir, dan juga ada juga ini mohon maaf banyak saudara-saudara kita dari berbagai jalur, dari Jawa Timur ada, Kalimantan ada, Mbah Mufid juga ada. Dan untuk mempersingkat waktu, intinya semuanya kami hormati, kami cintai, kami muliakan. Mohon maaf apabila tidak menyebut satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, kita hari ini berkumpul menyambung silaturahim di Buntet Cirebon. Acara nanti akan adalah kongres yang pertama Perjuangan Wali Songo Indonesia, terkait dengan juga Laskar Sabilillah. Laskar Sabilillah ini mengandung dua makna, jadi perjuangan di jalan Allah, tapi juga merupakan singkatan dari 9 aulia Allah. Jadi artinya ini ada unsur Wali Songonya, dan Wali Songonya ini ada unsur perjuangan di jalan Allah. Jadi mengandung makna melanjutkan perjuangan Wali Songo di masa kekinian dalam perjuangan di jalan Allah. Dan alhamdulillah Wali Songo ini adalah leluhur daripada pendakwah Islam di Nusantara, zuriat Nabi, dan berkat jasa-jasa perjuangan beliau-beliau, umat Islam terbanyak di dunia ada di Indonesia. Dan Wali Songo ini dulu kita sempat, keluarga-keluarga kita ini mengalami pembelokan sejarah dan silsilah beliau-beliau, seakan-akan beliau itu berasalnya dari Yaman. Padahal alhamdulillah setelah ada suatu kuasa dari Allah, sudah mulai waktunya terbuka dengan pengkajian ilmiah secara kitab nasab, secara kajian genetik, kajian manuskrip, data internal, data eksternal, data primer, data mayor. Alhamdulillah tahun 2023 ini adalah tahun yang sifatnya luar biasa. Semua serba terungkap, serba terbuka, sehingga Wali Songo ini bisa kembali ke silsilah yang benar, ke kitohnya yang asli, bahwasanya bukan berasal dari, dan juga sudah ada kecurigaan bahwasanya Wali Songo itu bukanlah berjalur ke Ba'alawi. Nah, semakin bergulir di tahun 2019, keluarga Sunan Giri, Sunan Kudus itu sudah menemukan data internal yang dikolaborasikan dengan data eksternal. Ternyata bukan ke jalur Ba'alawi tapi ke jalur muasal Maroko atau Maghribi. Dan kemudian sudah mendapatkan isbat nasab dari Nakib Maroko ke jalur keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Hasani. Nah, jadi bukan ke Ba'alawi. Nah, di masa itu kami ada kekhawatiran dulunya, karena kalau keluarga Cirebon, Banten dulu masih pro Ba'alawi juga waktu itu.
Jadi dulu kami juga mendebat saudara-saudara kami karena khawatir jangan-jangan semuanya akan dihasanikan. Karena kami dulunya masih mengikuti data versi Ba'alawi juga dulunya. Nah. Jadi kami ini mualaf ini, mualaf nasab. Jadi perkembangan kemudian di tahun 2000 ke 2001 ini mulai terungkap sebuah data tidak lagi sekedar data de jure tapi de facto. Bahwasanya di luar negeri sana itu ternyata sudah ada pengkajian ilmiah tes DNA. Nah, ternyata itu sudah lama dari tahun 2000, bahkan di YouTube-nya itu dari tahun 2012 sudah ada informasi, tapi kita ini baru tahu sekitar 2020-2021, itu baru tahu. Ternyata dari situ kita mengetahui keluarga Wali Songo berbeda jalur dengan keluarga Ba'alawi muasal Yaman. Dulu kita kedepankan husnuzon. Tapi ketika sudah mengetahui kebenaran, kita apabila tetap bertahan kepada yang salah akan menjadi dosa. Jadi kita berupaya untuk meluruskan sejarah dan silsilah. Jadi ternyata dari penemuan di tahun tersebut, ternyata ditemukan para habaib Ba'alawi muasal Yaman genetiknya adalah keturunan Yahudi Khazar Trah Kaukasus yang suka banyak bikin kasus di negeri ini ternyata. Tadi saya sampaikan DNA Ba'alawi itu ternyata yang berhaplogrup G itu garis lakinya ketrah Kaukasus, tapi ternyata dari para pakar peneliti genetik internasional memiliki kandungan genetik yang bertaut juga kepada Yahudi Khazar. Nah, tentang saya sampaikan tadi yang suka bikin kasus, karena sebenarnya kita sudah mengetahui ada berbagai oknum-oknum dari Ba'alawi ini yang suka banyak bikin kasus di Nusantara. Tapi dulu kita masih husnuzon. Dulu kita husnuzon mereka adalah zuriat Nabi. Kita dulu masih husnuzon sejalur dengan mereka. Sekarang wajib suzon. Dari dulu kita merasa ada juga lah saudara-saudara kita yang takut kualat misalkan untuk meluruskan mereka. Padahal ini sepakat, saatnya sudah terbalikkan. Dengan adanya Laskar Sabilillah, sudah waktunya mereka yang harus takut kualat kepada Kiai Nusantara, kepada keluarga Wali Songo, kepada para laskar dan para pejuang. Sudah waktunya keadaan terbalik, dibalikkan keadaan. Jadi ternyata kita dulu sudah tahu kekurangan-kekurangan atau kasus-kasus yang mereka bikin. Bahkan ternyata setelah kita kaji sejarah, itu sudah ada kasus dari abad ke-18 mereka itu sempat mengkudeta tahta Kesultanan Banten dari tahun 1750 sampai dengan 1752. Di abad 19 1800 salah satu oknum mereka yakni Mufti Betawi Habib Usman bin Yahya mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan para fatwa kiai atau ulama Nusantara. Yang para kiai ulama Nusantara itu mengeluarkan fatwa untuk berjuang melawan penjajahan Belanda, kalau beliau malah melarang. Jadi dalam pandangan Oke, siap, baik, saya persingkat karena nanti ada pemaparan lagi. Tapi intinya dari zaman ke zaman, intinya mereka banyak bikin kasus. Dulu kita karena husnuzon, karena kalau perilaku bangsa Nusantara itu mengedepankan husnuzon dengan baik sangka. Bangsa kita adalah bangsa yang ramah. Tapi kalau mereka macam-macam marah-marah, kita juga siap membalas. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, nanti juga akan kita kaji dalam pertemuan kali ini dari kajian sejarah, kajian genetik, kajian nasab dari berbagai pakar yang kami isi seminar. Intinya di sini memberikan sambutan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sohibul bait, kepada saudara-saudara kami, kepada para kiai, pada para alim ulama, juga dari para ibu-ibu, saudara-saudara. Terima kasih semuanya telah hadir. Di sini akan menjadi perjuangan kita bersama-sama yang insya Allah akan tercatat dalam sejarah Nusantara. Perjuangan kita ibaratnya kalau misalkan berjalan masing-masing akan ibaratnya lidi yang mudah dipatahkan. Tapi ketika kita bersama-sama berkumpul di sini, ini akan menjadi efek domino persatuan di mana-mana akan terikat menjadi suatu kesatuan, sehingga meskipun dulunya kita dianggap lemah,
lidi yang gampang dipatahkan tidak akan mudah dipatahkan. Jadi sekian dari kami, nanti kita lanjutkan kembali. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.